Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tazkiyah Nafsiatul Mutmainnah, NIM 2425200096 dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan menjelaskan strategi manajemen analisis PT Ongkowi Jojo. Baik, langsung saja. Analisis PT PID Ongkowi Jojo. PT Ongkowi Jojo atau lebih dikenal dengan sebutan OPET merupakan salah satu perusahaan tembakau tertua di Jawa Timur. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1946 di Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Memproduksi berbagai jenis rokok dan berbagai jenis tembakau. OPET memiliki cita rasa unik yang berbeda dengan lainnya yang hanya ikut-ikut. Sejarah singkat pabrik rokok PT Ongkowi Jojo Malang. Pada awalnya, pabrik rokok PT Ongkowi Jojo Malang didirikan pada tahun 1946 oleh Bapak Ongkian dan Bapak Lim Jianggi. Dan pada saat itu PT Ongkowi Jojo Malang masih berbentuk firma dengan nama firma Kiangi. Perusahaan ini terletak di Jalan Kolonel Sugiono 28 Malang. Namun, karena adanya agresi militer Belanda pada tahun 1947, semua kegiatan produksi dan administrasi dipindahkan di Jalan Halmahera 74 Malang. Lalu disusul dengan pendirian gudang di Jalan Gelintung 49 Malang. Kegiatan di Jalan Halmahera tidak berlangsung lama karena tidak diperolehnya izin pendirian sehingga dipindahkan kembali ke Jalan Kolonel Sugiono 28 Malang. Pada tahun 1949, perusahaan sudah memiliki daerah pemasaran yang baik yaitu di daerah Madura dan pesisir utara Jawa Timur. Pada saat itu, perusahaan hanya memproduksi rokok jenis kelobot saja. Tetapi berkat kemajuan yang telah dicapai, akhirnya perusahaan mampu memproduksi rokok jenis kretek, bahkan kini juga memiliki mesin-mesin pembuatan rokok kretek. Dan visi dan misi PT Ongkowi Jojo. Visinya yaitu untuk menghidupkan kembali kejayaan perusahaan dan melestarikan budaya rokok serta menjadi perusahaan terbesar dalam bidang bisnis tersebut. Adapun misinya yaitu 1. Membangun budaya integritas, 2. Mengembangkan produk berkualitas tinggi melebihi harapan pelanggan dan harga yang kompetitif, 3. Berkontribusi kepada masyarakat, dan yang keempat, perbaikan secara terus-menerus dalam segala aspek. Faktor lingkungan internal, kekuatan, sumber daya manusia. Karyawan yang terampil dan berpengalaman dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produk. Keuangan. Manajemen keuangan yang baik termasuk pengelolaan biaya dan profitabilitas, serta mendukung stabilitas operasional. Budaya perusahaan. Budaya kerja yang positif dan kolaboratif dapat meningkatkan semangat kerja dan inovasi di dalam tim. Kelemahan. Komunikasi internal. Masalah dalam komunikasi antar departemen dapat menghambat efisiensi operasional. Pengelolaan sumber daya. Kurangnya pengelolaan yang efektif terhadap sumber daya manusia dapat mengurangi kinerja tim. Adapun ketergantungan pada pasar tertentu. Ketergantungan pada pasar tertentu dapat menjadi resiko jika terjadi perubahan preferensi konsumen. Adapun faktor lingkungan eksternal, peluang.
Pertumbuhan pasar rokok, meningkatnya permintaan untuk produk rokok, terutama di pasar lokal, membuka peluang ekspansi inovasi produk, peluang untuk mengembangkan produk baru atau varian rokok yang lebih sesuai dengan preferensi konsumen saat ini. Kemitraan strategis, kesempatan untuk menjalin kemitraan dengan distributor atau retailer untuk memperluas jangkauan pasar. Adapun ancaman, persaingan yang ketat. Banyaknya pesaing di industri rokok dapat mempengaruhi pangsa pasar dan harga jual. Regulasi pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait kesehatan dan pajak rokok dapat membatasi operasi dan profitabilitas perusahaan. Dan yang terakhir, perusahaan preferensi konsumen. Perubahan dalam perilaku konsumen menuju produk yang lebih sehat atau alternatif non-rokok bisa mengancam penjualan. Adapun strategi manajemen PT Ongkowijojo. PT Ongkowijojo menerapkan strategi manajemen yang berfokus pada strategi bertahan dan pendekatan biaya rendah. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa perusahaan ini memanfaatkan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk menunjukkan strategi bersaing yang efektif. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai strategi manajemen yang digunakan oleh PT Ongkowijojo. Analisis strategi manajemen. Yang pertama, strategi bertahan. PT Ongkowijojo mengadopsi strategi bertahan dengan tujuan untuk mempertahankan posisi di pasar, terutama di kawasan Madura. Ini termasuk memperbaiki sumber daya dan penyempurnaan produk. Yang kedua, pendekatan biaya rendah. Dalam kebijakan bersaingnya, perusahaan fokus pada pengurangan biaya untuk meningkatkan daya saing. Ini juga melibatkan pengelolaan sumber daya secara efisien dan peningkatan kualitas produk tanpa menaikkan harga. Dan yang ketiga adalah analisis SWOT. PT Ongkowijojo melakukan analisis SWOT atau Strengths, Weakness, Opportunities, Threats untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal. Hasil analisis ini membantu perusahaan dalam merumuskan strategi yang lebih tepat. Yang keempat, peningkatan citra produk. Perusahaan juga berupaya menjaga citra produk yang kuat, yang menjadi dasar pemasaran mereka di wilayah Madura. Ini mencakup upaya untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dan memperluas jaringan distribusi. Adapun yang terakhir yaitu penggunaan analisis metrik. PT Ongkowijojo menggunakan berbagai alat analisis seperti metrik internal eksternal (IE) dan metrik grand strategi untuk menentukan langkah strategis yang akan diambil berdasarkan kondisi pasar saat ini. Baik, mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.